Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seluk-beluk hukum Islam. Pengertian hukum Islam sendiri ialah hukum Islam atau hukum syara ialah seruan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu yang berarti larangan yang haram dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah dalam kurung fakultatif yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal yang berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau rintangan terhadap yang lain, arti yang lain. Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda. Pembagian hukum syara itu ada 3. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum takhiri, dan yang ketiga itu hukum wad'i. Yang pertama hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum syara yang mengandung perintah yang wajib dikerjakan, seperti mengerjakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, atau hukum syara yang mengandung larangan yang haram dikerjakan, seperti makan harta anak yatim, atau hukum syara yang memberikan kebebasan memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Yang kedua, hukum takhiri. Hukum takhiri sendiri ialah hukum syara yang mengandung ketentuan pilihan boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Nah, yang terakhir hukum wad'i. Hukum wad'i ialah hukum syara yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau syarat rintangan terhadap yang lain. Contoh hukum syara yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu dijadikan sebab terhadap yang lain ialah melihat tanggal bulan Ramadan menjadi sebab wajib berpuasa. Sesuai dengan hadis Nabi, berpuasalah kamu karena melihat bulan Ramadan dan berbukalah kamu karena melihat bulan Syawal. Contoh yang dijadikan hukum syara sebagai syarat selain itu, wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Juga seperti pewaris yang benar-benar masih hidup sesudah meninggalnya seseorang yang meninggalkan warisan merupakan syarat untuk mendapat hak waris yang sah. Selanjutnya macam-macam hukum taklifi. Hukum taklifi menurut jumhur ada 5 macam, yaitu wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh, dan mubah. Di sini saya akan menjelaskan 5 hal tersebut. Yang pertama yaitu wajib. Pengertian wajib sendiri, apabila kita mengerjakan kita mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan kita mendapat dosa. Selanjutnya sunnah atau mandub. Macamnya sunnah itu dirumuskan oleh beberapa ulama dan banyak pendapat. 4 diantaranya ada yang mengatakan sesuatu yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai wajib, tidak sampai ke tingkatan wajib. Yang kedua, sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau hukuman. Yang ketiga, sesuatu yang kalau dikerjakan terpuji pelakunya dan kalau ditinggalkan tidak tercela menurut pandangan agama. Yang keempat, sesuatu yang sebaiknya dikerjakan tetapi boleh juga ditinggalkan. Nah, yang sering kita pahami sunnah itu, dominan dari kita memahami kalau sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak mendapatkan hukuman. Selanjutnya nomor 3, haram. Haram itu sesuatu yang dituntut oleh agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti. Jadi kalau haram itu kita tidak boleh mengerjakan karena itu sudah tuntutan dari agama. Haram itu dibagi jadi 2.
Haram lidzatihi, yang artinya sesuatu yang dilarang oleh agama karena mengandung bahaya atau resiko, seperti makan bangkai, minum minuman keras, dan berbuat zina. Selanjutnya, yang kedua, haram li ghairihi, atau sesuatu yang dilarang oleh agama karena faktor lain, misalnya melihat aurat wanita yang bukan istrinya, itu dilarang atau haram karena bisa mendorong orang untuk berbuat zina. Yang nomor 4 yaitu makruh. Makruh itu menurut jumhur, menurut kebanyakan ulama, ialah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti atau wajib. Makruh ini dibagi menjadi dua. Makruh tahrim. Yang pertama makruh tahrim, ialah sesuatu yang dituntut agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti berdasarkan dalil zonni, seperti memakai sutra atau cincin emas bagi laki-laki. Nah, itu makruh hukumnya kalau ada laki-laki yang memakai cincin emas, barang perhiasan. Makruh tahrim lawan dari wajib menurut Hanafiyah. Yang kedua, makruh tanzin, ialah sesuatu yang dituntut agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Pengertiannya sama dengan pengertian makruh menurut jumhur. Yang terakhir itu mubah. Mubah itu sesuatu yang diperbolehkan oleh agama untuk orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Artinya dia boleh memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya, seperti makan, minum, atau bermain-main yang sehat. Seperti itu. Jadi kelima macam hukum di atas itu, hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, adalah sistem hukum Islam yang disebut dengan al-ahkamul khamsah. Asas-asas dan prinsip hukum Islam. Setiap sistem hukum mempunyai asas dan prinsip yang menjadi dasar dan tumpukan hukum itu. Dan dengan asas dan prinsip itu dapatlah dikaji apakah suatu hukum itu kuat atau lemah dasarnya, berat atau ringan pelaksanaannya, bisa tetap dipertahankan atau tidaknya, dan apakah hukum itu sesuai atau ditolak oleh masyarakat yang terkena pemberlakuan hukum tersebut. Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa Islam mempunyai daya tarik yang kuat, sehingga dalam waktu yang singkat hukum Islam dapat diterima oleh sebagian umat manusia atas dasar keimanan, bukan karena paksaan. Hal yang demikian itu tiada lain karena hukum Islam mempunyai asas dan prinsip yang mendorong manusia untuk menggunakan akal pikirnya dan untuk mengisi hidupnya dengan amalan-amalan yang baik dan berguna, serta sejalan dengan fitrah manusia yang sehat. Yang terakhir terkait prinsip-prinsip hukum Islam. Kata prinsip berdiri asas, berarti asas yakni kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam. Di antaranya yang pertama, tauhid. Yang kedua, berkomunikasi langsung. Yang ketiga, menghargai fungsi akal. Yang keempat, menyempurnakan iman. Kelima, menjadikan kewajiban untuk membersihkan jiwa. Keenam, memperhatikan kepentingan agama dan dunia. 7. Persamaan dan keadilan. 8. Amar ma'ruf nahi mungkar. 9. Musyawarah. 10. Toleransi. Dan yang terakhir, kemerdekaan dan kebebasan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.